Oke, jadi Saya begini. mau bilang, Saya kasih apa tahu. dasarnya Anda mengatakan Baik, kemaluan apa pesing? dasarnya? Apa tafsirnya? Apa dasarnya? Begini. Apa dasarnya begini? Saya perkenalkan dulu diri saya, Pak Arum ya. Saya ini, kalau Anda baru sekolah di pendidikan agama Islam, R1, S2, S3, berapa tahun Anda? Saya 13 tahun mendalami agama Islam. Jadi kalau Anda ngomong soal pendidikan, oke, Anda punya pendidikan resmi. Saya memang tidak resmi, saya belajar secara otodidak. Oke, problemnya apa? Sebentar, Problemnya nih, apa? ini saya kasih tahu. Oke. Ini kuat dugaan saya. Ini hasil penyelidikan saya. Dugaan Ya. kan? Bukan Sebentar. kepastian kan? Iya dengarkan Oke. dulu. Nanti Anda simpulkan. Begini. Jadi hadis ini sangat kuat dikarang oleh para pria-pria yang suka mencium-cium kelamin wanita. Kenapa? Begini, dengarkan. Gini. Kenapa mereka memunculkan hadis itu? Begini. Supaya mereka mendapatkan kelamin wanita yang tidak bau pesing, mereka mengharang sebuah hadis. Mereka harus karang sebuah hadis yang bunyinya, kalau kelamin bau air pesing, maka nanti disiksa kubur. Nah, supaya mereka itu sukses, maka itu harus dikait-kaitkan dengan surga. Makanya mereka mengarang hadis itu. Barang siapa yang tersisa bekas air kencing di kelaminnya akan disiksa air dengan kuburan. Memang begitu. Loh sekarang begini, secara logika saja. Dengar, logika saja nih. Secara logika. Perhatikan ya. Kalau Anda buang air kecil, lalu bekas air kencingnya masih tersisa di situ, siapa yang rugi? Yang rugi dirinya. Rugi apa? Apanya yang rugi? Taruhlah dirinya yang rugi. Apakah orang lain rugi? Termasuk. Nah, kok bisa orang lain rugi? Coba, sebentar. Kalau dia buang air kecil sebentar. yang umum, Dengar. dia tidak mencuci, bau pesing. Bau pesing siapa itu membuat yang perasaan kebauan tidak pesing? enak. Siapa yang kebauan pesing? Orang yang masuk ke toilet umum itu yang kencing ke situ. Kalau dia tidak siram. Kemaluannya. Kalau itu toiletnya. Kalau misalnya kalau jambannya, itu kan hadis itu bukan bicara soal membersihkan jambannya, tetapi membersihkan kelaminnya. Aduh, ini bagaimana ini katanya kualitas perguruan tinggi. Bagaimana ini perguruan tinggi kayak begini? No, tidak bisa. Pak, Anda ini Anda bisa bedakan, hanya Pak Arum. logika sesat. Anda bisa bedakan tidak? Membersihkan kelaminnya dengan membersihkan jambannya beda. Kalau jambannya yang tidak dibersihkan, maka itu akan merugikan orang yang antri berikutnya. Oke, logika ya. Anda. Kalau dia kencing di toilet, ya, dia tidak bersihkan ujung kelaminnya. Itu toiletnya atau kelaminnya? Toiletnya atau kelaminnya? Tunggu dulu. Anda selalu memotong, tapi dipotong Anda tidak mau. Silakan. Mana sih? Oke. Silakan. Saya ambil dulu dia buang air kecil di toilet di tempat umum. Oke. Dia tidak membersihkan kemaluannya. Itu artinya begitu dia setelah kencing, maka dia tidak menggunakan apa-apa, memasukkan kembali kemaluannya ke celananya, ya enggak? Oke. Siapa yang rugi saya tanya? Oke, tunggu dulu. Adakah orang lain yang rugi karena itu coba? Oke, pertama, karena dia tidak membersihkan kemaluannya, maka dari sisi medis kesehatan dia sudah rugi karena akan ada konsekuensi. Dirinya rugi. Dirinya rugi. Adakah orang lain yang dirugikan? Yang kedua dirugikan di mana? Karena tidak membersihkan kelaminnya, berarti dia tidak menggunakan air dan dia tidak siram jambang itu. Ketika jambang. Pak, dengar ya. Saya misalnya kencing sebentar nih, saya gantian nih. Tadi Anda sudah bicara kan? Boleh gantian? Tunggu. Saya tuntaskan baru Anda nilai. Karena saya tidak membersihkan kemaluan saya dengan air, dan karena kemudian tidak ada percikan air sampai, kan pasti kalau saya bersihkan kemaluan saya akan pakai air, akan jatuh ke jambang. Dan kalau jatuh ke jambang, berarti jambangnya juga bersih, tidak ada bau pesing. Oke. Baik, saya tanggapi. Dengar ya, dengar. Oke. Dengar dulu gantian, kan Anda sudah selesai ya? Saya sudah diam. Oke, baik. Silakan Ini, Anda. ketika saya ke toilet umum, saya habis buang air kecil. Maaf nih, saya habis buang air kecil. Saya pakai celana langsung. Tapi toiletnya itu saya bersihkan. Saya pencet aja tombol flushing itu. Cus, sudah selesai bersih. Oke. Sekarang sebentar.
Oke lah, walaupun dipaksa-paksakan lah, taruhlah orang itu yang rugi, entah medis, entah apalah ya. Ya kan? Nah, sekarang orang lain mana yang dirugikan karena seseorang itu tidak membersihkan kelaminnya? Gak ada yang dirugikan. Yang dirugikan itu cuman suami, misalnya perempuan ya, perempuan nih. Perempuan habis kencing, dia tidak cebok. Ya kan? Terus dia tahu-tahu langsung tidur dengan suaminya. Yang dirugikan suaminya, itu pun kalau suaminya suka menganu. Makanya saya bilang, hadis itu sangat kuat dugaannya dikarang oleh para lelaki-lelaki yang suka mencium-cium alat kelamin. Makanya, biar keren, maka saya harus tulis hadis. Barang siapa yang ada bekas pipisnya, maka dia disiksa kubur. Coba bayangkan Pak Arum, bayangkan Pak Arum. Orang yang ada bekas percikan air kencing di kelaminnya disiksa kubur. Sedangkan orang mencuri, orang berzina tetap masuk surga. Padahal kalau Anda mencuri, Anda berzina, ada hak orang lain yang Anda langgar. Sementara kalau Anda tidak menyuci kemaluan Anda, tidak ada hak orang lain yang Anda langgar. Coba bagaimana Anda menerima itu sebagai ajaran yang masuk akal? Sekarang Anda terdiam. Bukan diam, saya menghargai Anda agar debatnya biar connect gitu. Silakan, kalau saya dikasih kesempatan saya bicara. Saya menanggapi. Oke, saya kuatkan ya, saya kuatkan. Karena kalau saya ngomong mungkin Anda tidak menganggap. Anda kan menganggap Abdul Somad itu sebagai orang yang mewakili ajaran agama Islam. Nggak usah dikirim ya kan? ke Abdul Somad, fokus aja di tema. Oke, enggak, saya hanya menguatkan argumen saya. Oke, saya minta waktu 1 menit nih. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, itu makanya saya bilang, itulah agama Islam. Problemnya apa? Soal hadis itu? Problemnya mengapa kalau Anda tidak mencuci kelamin Anda, yang itu jelas-jelas urusan pribadi, Anda malah disiksa kubur. Sementara kalau Anda berzina, Anda mencuri, Anda melanggar hak orang lain, Anda masuk surga. Mengapa agama Islam sangat mementingkan urusan kelamin? Silakan. Oke, pertama hadis itu saya hafal ya. Siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah itu dakhalal jannah meskipun apa dosanya. Tetapi harus dipahami untuk masuk surga dia melewati banyak tahapan, banyak fase. Termasuk saya menyebutkan di awal bahwa ada orang yang tadkhulul jannah bisalam, ada orang yang masuk surga dengan salam. Kenapa salam? Karena dia masuk surga tanpa dia dicelupkan, dicuci, diampuni, disiksa dulu atas dosa-dosanya nanti di neraka. Itu satu terkait dengan hadis itu. Karena itu ketika saya ditanya apakah yang pesing kencingnya itu masuk surga, saya jawab masuk surga berdasarkan hadis itu. Apakah berzina mencuri masuk surga berdasarkan hadis itu. Setelah melewati proses misalnya dia disiksa dulu di neraka baru kemudian dia diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Sekarang pertanyaannya, kenapa Sebentar, Islam? Saya minta dalilnya. Di mana disiksa dulunya di mana? Coba saya minta dalilnya. Oke, saya bukakan dalilnya. Di mana kalau berzina mencuri asal syahadat disiksa dulu mana? Ini orang Islam kok suka nambah-nambah. No. Dalilnya mana? Tidak perlu. Wah, masa tidak perlu dalil? Itu namanya karangan Anda sendiri, Pak. Tidak perlu, Anda sudah potong. Jadi nggak bisa ini. Oke, silakan, saya tunggu. Oke, maaf nih. Maaf, saya potong. Oke, silakan. Coba tunjukkan dalilnya harus disiksa dulu mana. Tidak perlu saya mencari tambahan dalil, sementara dalil yang Anda putar sendiri tadi, itu sudah cukup jadi dalil. Mana?
coba ya. Itu Oke, kan- saya tampilkan. Oke, saya tampilkan. Ya Allah. Justru saya memberhentikan video itu ketika video itu sudah tidak sesuai dengan hadis. Oh, memang oke. Saya kasih saya kasih jawab. Nggak bisa. Jadi sebentar. Anda keliru. Sebentar. Maaf ini. Saya mau tarik kesimpulan awal Pak dulu. Arum, memang di dalam Saya video kesempatan Abdul Somad tersebut ada lanjutannya, tapi disiksa Tunggu dulu. Tapi itu tidak saya tampilkan. Kenapa? Karena di situ Abdul Somad bohong lagi. Karena itu nggak ada di hadisnya. Nggak bisa. Jadi Loh, mau Anda gimana? mengatakan bohong, itu kan asumsi Anda juga. Oke, sekarang Yang saya khawatirnya tampilkan. Saya tampilkan di Tenang layar dulu, saya. dulu. Apakah ada di sini Saya disiksa dulu, tenang dulu. Nggak bisa. Adakah di sini Tenang disiksa dulu. dulu, Pak? Adakah di sini disiksa dulu? Di hadis yang lain. Mana? Tunjukkan Ya kepada Allah. saya hadisnya bahwa disiksa dulu. Mana? Ngarang bebas saja. Nah. Oke, tunjukkan. Kita tunggu sampai ayam tumbuh gigi. Nekat yang nyata mengatakan disiksa dulu. Yang ada, umat muslim itu nanti akan datang membawa dosa-dosanya sebesar gunung. Tapi dosa-dosa itu ditimpakan sama orang Yahudi dan Nasrani. Makanya kalian bebas bikin dosa, yang nanggung Yahudi dan Nasrani. Itulah indahnya ajaran agama Islam. Mau saya tampilkan lagi hadisnya. Bagaimana umat muslim itu berbuat dosa-dosanya setinggi gunung, ditimpakin sama orang Yahudi dan Nasrani. Oke, Sebagai saya bacakan penebus ya. mereka. Tenang aja, Anda usah melebar. Anda Oke, ini silakan, saya tahu saya tunggu. metode. Mana hadisnya? Saya tahu Disiksa dulu metode mana? campaign Anda. Mana yang Jadi disiksa dulu mana? saya tahu metode campaign Anda di media sosial untuk menyesatkan beberapa kami. Jadi santai aja. Disesatkan, aduh bagaimana? Nggak usah ditanggapi. Pak Aruf jangan Oke curhat. ya. Oke, fokus ya. Silakan. Oke. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun dari kalian yang akan masuk surga kecuali setelah melewati neraka. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah kita semua akan melewati neraka? Beliau menjawab, ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka ke dalam surga. Hadis Di mana di riwayatkan situ Bukhari disiksa Muslim. dulu? Insyaallah sahih. Di mana di situ disiksa dulu? Ini ayat, ini hadisnya. Mana di situ disiksa dulu? Ya, bahkan kalian akan melewati neraka, tetapi Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan orang-orang yang beriman dari neraka dan memasukkan mereka dalam surga. Kalau Cuma neraka melewati itu sudah neraka. pasti disiksa. Jadi tidak Mana butuh naskah kata-kata bahwa disiksanya disiksa. mana coba? Gimana? Anda memang tidak logis. Neraka Berarti umat itu muslim tempat wajib disiksa. masuk neraka dulu. Kalau masuk neraka itu pasti disiksa, karena neraka Oke, itu tempat oke, siksa. sekarang gini. Surga itu Oke, neraka sekarang surga saya tanya, saja Anda berarti tidak bisa umat muslim bedakan. wajib lucu masuk Anda. neraka dulu. Iya, ini hadisnya. Wajib masuk neraka dulu. Bukan wajib. Tuh kan? Tuh kan? Bukan wajib. Tuh. Ih, Ini kan sekarang tidak wajib, boleh. sekarang nggak wajib ini. Oke, apakah umat muslim Tidak. wajib masuk neraka dulu? Ya Allah, ini kan cara Anda ini mendebat dengan logika Anda. Anda falasi. sendiri Itu mengatakan mau mengaburkan. umat muslim Padahal wajib ini masuk neraka dulu, betul? Bukan, Nah, ini sekarang hadiskan ya. Wah, ini bagaimana, saudara? Coba, Edis, mau ndak berkualitas debatnya? Anda persilakan diam, saya diam. Oke, silakan. Kemudian kasih Pertanyaan kesempatan, saya jangan simpel. dipotong. Mau nggak? Pertanyaan saya Mau nggak simpel. gitu? Apakah umat muslim, semua umat muslim termasuk Muhammad, wajib disiksa dulu dalam api neraka? Semua yang berdosa masuk neraka. Termasuk Muhammad? Lalu setelah itu dikeluarkan. Sebentar, termasuk Tapi Muhammad? yang tidak berdosa tidak masuk Apakah neraka. termasuk Muhammad yang disiksa di neraka? Enggak, karena Muhammad tidak berdosa. Oh, Muhammad gak berdosa? Iya, apa dosanya? Kalau saya tunjukkan dalilnya bahwa Muhammad berdosa gimana? Dia maksum. Oh, oke. Kalau saya tunjukkan di dalam Al-Quran bahwasanya Muhammad berdosa gimana? Bisa saja ada ayat Anda temukan. Bisa itu. saja, ini gimana? Bukan. Inilah Ini cara tadi Anda yang bilang, mendebat. saya menempuh pendidikan di universitas. Sudah saya bilang, Pak. Tahun 2014, 2015, saya ngajar mahasiswa Islam. Gimana? Jadi nggak bisa.
Jadi sampai kapan debat ini pasti akan begini karena secara metodologi Oke, kita sekarang tidak saya akan tanya Pak pernah Arum. sampai. Ini Pak Arum. Ya. Anda mengatakan Saya ingat Kakak menurut Edis, hadis Kakak tadi. Edis. Tunggu dulu. Saya sebelum turun karena Anda akan pernah sudah sampai. mau turun dia teman-teman. Dia mau Gini, mengibarkan bendera. gini. Gak apa-apa. Kita hargai dia mengibarkan bendera. Bukan bendera itu, Anda kan menarik kesimpulan kan? Itu sesatnya Anda. Sesatnya Anda mestinya di mana? menghargai dong. Oke, Saya silakan. mau naik. Silakan. Jangan gitu. Kalau Silakan, Anda bisa bicara toleransi, jangan gitu. Silakan. Saya ini tidak pernah mengomentari apapun tentang agama lain. Saya cuma tadi berpikir biar teman-teman juga ada yang paham. Setidaknya saya tidak tersesat gitu. Ya, enggak gitu dong. Kita ini satu NKRI. Jangan karena persoalan Anda pernah belajar lalu mencari celahnya. Itu Nggak kan bisa. argumen yang Anda Saya utarakan tadi, Pak Arum. enggak usah kembali ke sana karena Loh, tidak ini akan gimana? bakalan. Anda saya Logikanya balikan tidak dengan akan. argumen Anda malah curhat sekarang. Nggak bisa. Gimana? Nggak bisa. Yang pertama, yang kedua, saya tahu ini rumah Anda. Nggak bisa. Saya harus menghargai tuan rumah. Gitu kan. Beda dengan kalau di ruang netral dan ada ini kan itu jauh lebih enak diskusinya. Jadi sekali lagi saya clearkan, saya sampaikan bahwa Anda tadi bertanya soal adakah kan gitu. Berdasarkan hadis yang dibacakan oleh Ustaz Abdul Somad, betulkah orang yang Islam itu apakah dia berzina selama dia mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah? Saya sudah menjawab betul. Apa dasarnya? Saya ungkapkan kembali, clear. Oke. Bahwa semua yang bersalah pasti akan dicelupkan tanda kutip sesuai, termasuk orang yang kencing tapi tidak membersihkan kencingnya. Baik. Kira gitu. Oke, adakah Lalu dikatakan kemudian berzina itu selesai, akan disiksa kubur? Lalu kenapa? Oke, nggak apa-apa, saya turuti. Artinya, Ya, bagi apa? orang-orang yang berzina, bagi orang-orang yang mencuri, mereka akan disiksa dulu di neraka, kemudian dimasukkan surga, begitu? Ada yang disiksa kubur berdasarkan keterangan, ada Ini yang ditambah-tambahin tidak lagi. Allah. Ini sudah Anda saya kok turuti narik kemauan Anda, kesimpulan? sudah saya kasih Kakak Edis, Kakak Anda Edis, masih kalau mau dengar, bilang gini. begini, Permintaan saya begini, jadi nggak permintaan bisa. saya. Coba Nggak bisa tunjukkan karena sebuah Anda itu, dalil. maaf dulu, tunggu dulu, Begini, Pak Arum. maaf dulu. Karena Anda, kita sementara ngomong, Anda sudah potong dan tarik kesimpulan. Ayo sedikit akademik lah dalam berdebat. Kalau saya salah, saya fair. Kalau saya ada kekurangan, saya fair. Tapi tidak dengan memotong. Lalu bagaimana di tengah. dengan hadis ini? Bagaimana Tidak dengan usah hadis bergeser. ini? Saya balikan dulu kamera Tidak usah saya. bergeser kemana-mana lah. Bukan, Karena kita clear saja di tema. Ini menentukan atau apa namanya berkaitan dengan apa yang Anda utarakan tadi. Nih, lihat nih. Apa dikatakan? Apa? Baca bahasa Arabnya. Baik. Baca bahasa Arabnya. Anda kan Saya 13 bacakan. tahun belajar. Baca bahasa Arabnya. Saya nggak belajar bahasa Arab. Lah. Jadi menurut Buktinya Anda terjemahan katanya ini 13 salah. tahun. Oke, silakan buktikan bahwa terjemahan ini salah, gitu aja. Ya. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu secara marfu dan seterusnya nih. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dalam neraka. Dalam riwayat lain, kelak pada hari kiamat akan datang satu golongan kaum muslimin membawa dosa-dosa seperti gunung dan Allah memberikan ampunan kepada mereka. Nih, jelas. Jadi menurut hadis-hadis ini, umat muslim itu nanti ya, mereka itu tetap masuk surga walaupun mereka berbuat dosa. Bahkan dosa itu ditimpakan kepada Yahudi Nasrani. Ini loh, lihat nih. Pada hari kiamat kelak, Allah Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Kemudian Allah Ta'ala akan berfirman, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Ini ajaran agama Islam. Loh, Anda geleng-geleng kepala melihat ajaran agama Anda sendiri. Bukan saya geleng, saya Kenapa? tertawa. Jadi tidak usah selalu menampilkan itu karena biasa saja teks-teks hadis seperti itu. Belum lagi kita harus mengecek periwayatnya. Oh, Belum jadi hadis lagi itu palsu. Bukan, itu lihat kan, lihat Anda kan. Baru saya ngomong Anda sudah tarik kesimpulan kan itu yang saya maksud tidak beretikanya. Biarkan saja ngomong. Oke, silakan. Ya kan?
Oke, jadi saya berpikir biar tema ini saya fokus pada tema di atas tadi. Tadi Anda membacakan hadis kan, semua akan ditimpakan masuk surga kan, tidak ada yang berbantahan. Yang saya fokuskan adalah tema bahwa pertama, kenapa yang pesing disiksa kubur, yang bersinah masuk surga? Saya sudah menjawab bahwa yang bersinah pun itu akan disiksa kubur. Saya Wah, ini lanjutkan hadisnya nggak logikanya. begitu. Tunggu dulu. Saya tampilkan Yang hadisnya. kedua, saya pakai logika lagi bahwa sejak awal kan, kalau dia yang kencing tidak membersihkan itu masuk disiksa kubur, tetapi berdasarkan hadis yang lain, apapun dosanya bahkan berzina sekalipun akan dimasukkan ke dalam surga. Itu kan ayat yang sudah disampaikan tadi. Bahkan Anda menguatkan. Nah, sekarang ada pertanyaan di awal. Itu Islam ngurusin hanya persoalan kelamin. Saya jawab, toilet, urus